Jokowi marah dan langsung ambil sikap terhadap para penunggang politik. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Demo Omnibus Law. Elemen mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jateng Rabu 7 Oktober 2020. Selain meneriakan orasi, mereka membawa spanduk dan poster berisikan sejumlah tuntutan. Mereka menuntut agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Massa juga mendesak untuk bertemu anggota DPRD Jateng agar suara mereka dapat didengar dan disampaikan kepada pimpinan partai di pusat. Demonstran yang banyak dilakukan remaja ini tidak berlangsung tertib. Pasalnya, mereka melakukan aksi mendorong pintu gerbang di depan gedung DPRD Jateng. Meski sudah diingatkan aparat kepolisian, mereka tetap ingin pintu gerbang dibuka dan merangsek masuk ke gedung DPR. Tak kunjung dibuka, situasi makin memanas dan massa tambah beringas. Mereka pun mendobrak pintu gerbang yang terbuat dari besi itu hingga roboh meskipun sudah ditahan aparat kepolisian. Teman-teman tenang dulu, jangan anarkis, kata seorang orator ABI. Ia lantas meminta agar perwakilan rakyat menemui mereka untuk berdiskusi terbuka dan meminta Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Jika Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah holis kodifikasi hukum, maka Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya adalah lex generali. Sedangkan undang-undang yang dinaunginya, misalnya Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah lex specialis. Dalam ilmu hukum yang paling mendasar, semua sarjana hukum pasti diajarkan asas lex specialis decorat lex generali, yakni peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Menjadi pertanyaan, apakah bisa lex generali mengubah, menghapus, atau menambah lex specialis? Kritikan dan kajian pun sarjana hukum seharusnya bukan semata-mata bagaimana isinya, tapi seharusnya siapa yang menjadi latar belakang dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dan diundangkan. Karena kalau hanya dari apa yang tertulis, maka pemerintah legislator serta insibel hand terlibat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tentu bisa bekerja dan mengkaji dengan sangat baik. Mereka bisa membantah dan tuntutan kawan-kawan serikat buruh. Kenapa? Karena pemimpin serikat hanya menganalisa apa yang tertulis, tetapi tidak menganalisa lebih mendalam. Akhirnya, para buruh atau demo bukan seperti orang yang mengkaji. Jadi, masalah utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah masalah ketenagakerjaan. Pemerintah dan legislator tidak mungkin bodoh membuat aturan yang bisa menggerakkan dan membuat jutaan buruh itu, sebab mereka bisa menunjukkan secara apa yang tertulis tidak banyak yang salah. Sesungguhnya, tema besarnya dalam memudahkan investasi. Siapa yang akan diuntungkan? Jadi, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa jadi untuk menggali aturan yang akhirnya luput dari kajian dan analisa. Kenapa demikian? Karena sejauh ini gerakan buruh masih terus sibuk dengan isu sektoralnya, sehingga teriakannya pun adalah teriakan sektoral. Efek yang harus dilihat seharusnya dilihat secara holistik, akhirnya terabaikan. Efek lebih parah adalah gerakan buruh dibuat terlihat gerakan tanpa kajian. Padahal, waktu aktif dengan teman-teman serikat buruh, mereka adalah orang-orang yang selalu berkumpul untuk berdiskusi dan menganalisa sebelumnya aksi demo buruh. Kesimpulannya, secara holistik, kajian landasan filosofi, yuridis, dan sosiologis, secara bangun gerakan rakyat yang bergerak terus bersama. Sebab, tiada gerakan rakyat jika masih berjuang berdasarkan ego sektoral.